Untuk teman-teman yang komen dan pertanyaannya belum dijawab, mohon maaf, mohon doanya semoga tetap diberi kelapangan dan kelancaran, jadi bisa bantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan kali ini kita mau bahas pertanyaan lain yang lumayan sering ditanyain sama pasien dimanapun. Nanyanya, dok saya patah gini, sembuhnya berapa lama? Dok saya kondisi seperti ini, seperti itu, sembuhnya berapa lama? Jadi untuk pertanyaan sembuh berapa lama kayak gitu itu, jawaban yang satu untuk semua adalah ya bervariasi, tergantung. Kita bahas layer by layer ya. Jadi dari tahapannya, misalkan patah tulangnya awalnya tertutup, lalu dioperasi. Patah tulang tertutup itu maksudnya patah tulangnya aja patah tapi tidak ada luka di luar, tidak sampai robek ototnya, kulitnya, irisannya murni saat operasi. Itu kalau dari kulitnya sembuhnya insya Allah 2 minggu 3 minggu itu harusnya jahitannya sudah bisa diambil sudah kering, sudah boleh kena air. Itu ya dari lapisan kulit saja. Kalau murni operasi saja insya Allah 2 minggu 3 minggu. Lalu yang jadi faktor bisa memperpanjang waktu pemulihan adalah kalau ada luka terbuka. Karena lukanya tidak dari operasi yang steril, itu tentu diperlukan waktu tambahan untuk menumbuhkan kulit. Apalagi kalau sampai lukanya luas. Lukanya luas itu misalkan kulitnya ada yang hilang atau beberapa ototnya sampai koyak, robek semua, atau kulitnya waktu benturan ada yang menghitam lalu kulitnya mati. Pada kasus-kasus seperti itu, kecepatan tumbuhnya adalah tergantung luas permukaan kulit yang mati, luas permukaan lukanya. Karena luka di kulit itu tumbuhnya dari tepi. Bayangkan yang seiris lurus, yang luka jahitan itu kan hampir tidak ada luasnya ya, cuman karena satu dimensi segaris gitu aja. Cuman kalau ada luasnya, misalkan 2x2 cm, 5x5 cm, ya jelas yang 5x5 cm sembuhnya lebih lama daripada yang 2x2 cm. Karena kita perlu waktu tumbuhnya. Kalau ditanya berapa lama, ya bervariasi ya, tergantung luasnya tadi, tergantung infeksi apa enggak, tergantung nutrisinya cukup apa enggak, dan yang enggak kalah penting, enggak bisa dibantah lagi ya usia. Usia itu kalau anak kecil, anak muda itu relatif lebih cepat recovery-nya, pertumbuhan jaringannya, pertumbuhan tulangnya dibandingkan yang sudah berumur. Dan itu enggak ada cut off-nya, yang pasti lebih mudah, lebih cepat. Sampai umur 40 ya masih relatif normal, tapi sudah mulai melambat 50, 60 apalagi. Itu masalah suplai pembuluh darah dan ya memang jaringannya ya, tingkat recovery jaringannya. Itu dari kulitnya saja seperti itu. Jadi awal sebelum kita memikirkan tulangnya sembuh apa enggak, nyambung apa enggak, luarnya harus bagus dulu. Karena kalau kulitnya aja masih bermasalah, entah masih ada luka, entah masih infeksi, jelas tulangnya ya enggak bisa sembuh bagus. Seperti itu. Lalu kita masuk ke yang lebih dalam. Bawahnya kulit itu ada otot, tapi otot sama kulit penyembuhannya kurang lebih sama karena dia sama-sama soft tissue, jaringan lunak. Lalu dalamnya adalah tulangnya baru. Tulang itu pun ya bervariasi, tulang apa dulu. Jadi tulang itu ada yang tulang besar, ada yang tulang kecil-kecil kayak tulang jari kaki, jari tangan, banyak ya. Lalu dari ukurannya tulang paha sama tulang lengan juga beda, makin gede ya lebih lama penyembuhannya. Selain itu bentuk patahannya, kalau cuman patah jadi 2 klek
terus bisa ketemu bagus, itu insya Allah relatif lebih cepat dibandingkan yang tengahnya remuk. Bisa bayangkan ya, kayak kayu patah jadi dua sama kayu remukannya kecil-kecil banyak, ya jelas yang remuk itu lebih lama. Rentangnya seperti apa? Tulang muda itu kalau di daerah tangan, lengan itu insya Allah 4 minggu sampai 6 minggu mulai muncul. Tulang muda itu namanya kalus ya. Kalau di bawah, di tulang paha atau tulang kering itu kali 2 ya, 8 minggu sampai 12 minggu baru muncul. Itu tulang mudanya, itu kalau mau dibayangkan itu sudah ada lemnya belum kering, jadi ya tetap tidak bisa dipakai jalan dulu gitu. Nanti mengerasnya kali 2 lagi. Jadi kalau tulang kaki secepat-cepatnya paling ya 4 bulan 5 bulan baru rada keras istilahnya. Tulang mudanya itu tadi. Kalau jari-jari relatif cepat, biasanya sih 2 bulan 3 bulan sudah bisa dilepas pen ya. Tapi untuk memastikannya kita pakai ronsen. Tidak bisa kita sudah waktunya langsung dilepas tanpa ronsen, ya enggak juga. Itu kan dari keilmuan perkiraan. Untuk memastikannya ya kita lihat. Kalau saya jelaskan ke pasien pasti enaknya membayangkannya itu kayak kita ngerawat tanaman. Kan enggak mungkin secepat-cepatnya, semahal-mahalnya obatnya, mau dikasih obat semahal apapun, enggak mungkin kita nanam tomat pagi sorenya sudah panen. Enggak mungkin kita beliin pupuk kayak gimana pun kalau belum waktunya panen enggak bisa. Pupuk, nutrisi itu kayak nutrisi. Itu cuman memperlancar prosesnya, tapi tidak bisa mempercepat. Tapi kalau itu tidak ada, jelas lebih lama penyembuhannya. Bisa dipahami ya gitu. Lalu untuk kasus-kasus yang rumit ini saya sebutkan khusus ya, itu benar-benar tidak bisa diprediksi. Ada yang berbulan-bulan belum nyatu-nyatu, ada karena memang kasusnya kompleks, jarang terjadi tapi bisa. Ada yang kena infeksi sampai bertahun-tahun, bukan bulanan, bertahun-tahun infeksinya tidak hilang-hilang ya ada. Namanya kayak gitu itu ya bukan disengaja, bukan apa ya, waktu kecelakaan biasanya dia kemasukan kuman, dan kuman itu bisa di mana saja. Di udara pun ada kuman, makanya ya apes lah kalau tahu-tahu ketumbuhan kuman ya, kayak rumput liar. Pada kondisi seperti itu ya kita beri antibiotik. Itu pun tergantung responnya. Ada yang sudah dikasih antibiotik macam-macam tidak respon, ada yang dikasih antibiotik cuma satu macam, lukanya sudah bagus, infeksinya berhenti, ya ada. Ya kembali kayak tadi, bayanginnya kita ngerawat tanamannya kena hama, kan nggak bisa kita nanya ini panennya kapan. Ya hamanya kita obati dulu, dia sudah sehat, dirawat lagi, tumbuh daun baru, perkembangannya bagus, dirawat lagi, ada bunganya, udah muncul buahnya, ya buahnya matang baru dipanen. Sama kalau tulang pun ya gitu. Jadi kita lihat perkembangannya, dirawat, dicukupi nutrisinya, lukanya dirawat, lukanya sembuh, tetap dikasih nutrisi, dilatih dikit-dikit. Jangan langsung dipakai aktivitas berat. Nanti kontrol tiap 3 bulan di ronsen. Ronsennya makin bagus, tulangnya makin kuat, sudah bagus ini, sudah oke, baru kita bisa bilang tulangnya sudah bagus, bisa diambil platnya. Dan itu sangat bervariasi. Untuk case by case, saya sarankan konsultasi ke dokter ortopedi terdekat, dimanapun. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi pertanyaan berapa lama itu harus dilihat case by case nya.
Ada pertimbangan usia, ada pertimbangan luka awal, ada pertimbangan bentuk patahannya. Intinya bayangkan kayak ngerawat tanaman. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.